nama saya Evatu Nurul Siam. Saya dari kelas D angkatan 2024 dengan akhiran NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemahaman individu terhadap layanan bimbingan dan konseling. Pertama, kita masuk ke pengenalan tentang apa itu teknik pemahaman individu dalam layanan bimbingan dan konseling. Dalam proses bimbingan dan konseling, seorang guru BK atau konselor perlu memahami setiap individu atau siswa secara mendalam. Hal ini penting karena setiap siswa memiliki latar belakang kebutuhan, potensi, dan masalah yang berbeda-beda. Untuk itu, konselor menggunakan teknik pemahaman individu sebagai cara mengenali dan juga menganalisis mengenai siswa dan juga menganalisis data siswa mengenai layanan apa yang tepat untuk diberikan. Kemudian ada definisi dan tujuan teknik pemahaman individu terhadap layanan bimbingan dan konseling. Teknik pemahaman individu adalah metode atau cara yang digunakan oleh seorang konselor untuk mengenali karakteristik, potensi, kebutuhan, minat, bakat, serta masalah pribadi siswa agar dapat memberikan layanan yang sesuai. Kemudian ada tujuan dari teknik pemahaman individu. Yang pertama itu untuk mengetahui identitas dan juga potensi serta latar belakang dari siswa. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami oleh siswa. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan siswa yang ketiga untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan siswa dalam artian mampu memberikan bantuan seperti yang diinginkan oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir itu untuk membantu siswa memahami dirinya sendiri serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis teknik pemahaman individu. Nah, teknik yang pertama itu ada teknik dokumentasi, yaitu menggunakan data tertulis atau dokumen resmi yang dimiliki sekolah maupun siswa. Misalnya, rapot, buku diary, absensi, data kesehatan, serta portofolio dari siswa. Ini tujuannya untuk membantu konselor mengetahui riwayat akademik dan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang kedua ada wawancara atau interview, yaitu percakapan langsung antara guru BK atau antara konselor dan siswa. Ini tujuannya untuk menggali informasi secara langsung mengenai pengalaman, perasaan, atau kebutuhan siswa yang tidak nampak secara tertulis. Yang ketiga, teknik observasi, yaitu mengamati langsung tingkah laku siswa dalam berbagai situasi, misalnya ketika di kelas, saat bermain, atau ketika berinteraksi sosial. Ini tujuannya untuk mengetahui kebiasaan, sikap, dan interaksi siswa dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang keempat itu ada teknik angket atau kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh siswa. Ini untuk memperoleh informasi tentang minat, sikap, atau pandangan mereka dalam jumlah banyak sekaligus. Dan kemudian yang kelima ada teknik sosiometri, yaitu teknik untuk mengetahui hubungan sosial dalam kelompok. Biasanya dengan cara meminta siswa untuk memilih teman yang disukai atau kurang disukai dalam kegiatan tertentu. Ini tujuannya untuk melihat pola hubungan pertemanan, status sosial, dan dinamika kelompok. Kemudian yang keenam ada teknik tes psikologi, digunakan untuk mengetahui potensi intelektual serta kepribadian atau kondisi emosional dari siswa. Tujuannya untuk memberikan gambaran objektif tentang
potensi siswa yang tidak bisa diamati secara langsung. Yang ketujuh ada catatan anekdot atau catatan singkat mengenai peristiwa atau perilaku penting yang dialami siswa yang dapat membantu untuk memahami perkembangan kepribadiannya. Teknik inventory, yaitu instrumen yang berisi daftar pernyataan sistematis mengenai aspek tertentu, misalnya inventory minat, inventory kepribadian, ataupun inventory karir. Ini bertujuan untuk membantu siswa mengenali dirinya sendiri secara lebih terstruktur. Nah, dari 8 teknik yang sudah disebutkan tadi, ada juga contoh pengaplikasian dari beberapa teknik tadi, seperti contohnya itu ketika seorang anak yang sering terlihat menyendiri di kelas. Nah, karena sifat menyendirinya ini itu menyebabkan menurunnya prestasi akademiknya, padahal sebelumnya prestasi akademiknya itu bagus atau tinggi. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor ini dengan melakukan observasi di kelas untuk melihat apa yang mempengaruhi siswa tersebut sehingga membuat dirinya itu menyendiri atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kemudian juga konselor bisa melakukan wawancara dengan siswa tersebut guna mengetahui penyebabnya. Sama seperti tadi, ketika melakukan observasi, yaitu tujuannya untuk mengetahui penyebab kenapa dia bisa seperti itu. Setelah itu konselor juga bisa menggunakan teknik sosiometri atau melihat pola pergaulan siswa tersebut dengan teman-temannya. Apakah ada konflik antara dia dengan teman-temannya atau konflik dia dengan keluarganya. Itu tadi dari saya meminta maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.